Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi reading hari ini tanpa komunikasi ya. Seperti apa saat ini dirinya ya? Ada yang masih kepoin mungkin seseorang yang udah lama banget nggak ada komunikasi dan kamu masih menyimpan perasaan sama dia, atau nggak menyimpan perasaan tapi pingin tahu seperti apa saat ini. Oke, silahkan teman-teman. Kita baca doa dulu ya sebelum dimulai. Semoga hal-hal yang jelek ini tidak akan pernah terjadi dalam kehidupanmu. Pembacaan yang jelek di kartuku hari ini tidak akan berpengaruh di dalam kehidupan kalian ya. Oke, saat ini bagaimana kabarnya dia tanpa komunikasi ya? Kita cek dulu kondisinya dia saat ini ya. Kondisi dia saat ini. Gak mau ada yang turun ya. Kondisi dia saat ini. Oke, teman-teman, aku ambil 5 di sini. Ada the Empress, the Devil, ya, the Four of Swords, the Temperance, dan Six of Pentacles. Kondisinya dia saat ini, dia nyaman tanpa ada komunikasi dengan kamu. Iya. Hatinya tidak merasakan beban penderitaan. Tidak ada unek-unek yang membebani hari-harinya. Ya. Dia kayak ngerasa bebas, ngerasa tenang. Mungkin keadaannya bisa dibilang happy ya. Bukan happy gembira, tapi kayak tenang gitu, tenang, enak gitu ya. Apa karena yang ngeduluin tidak komunikasi adalah dia ya, jadi dia ngerasa dia nyaman gitu ya, dia nyaman dengan keadaan dia tidak komunikasi dengan kamu. Oke, ada the Devil. Ini nggak seperti yang kamu lihat ya, nggak seperti apa yang kamu dengar, tetapi di dalam batinnya dia ini nggak bisa ngelepasin kamu ya. Tentang apa? Tentang nafsu. Mungkin seseorang ini pernah dekat dengan kamu, tetapi tidak sembarangan dekat. Ada something yang terjadi di antara kalian ya, yang membuat dia meskipun dalam keadaan tenang, damai, tidak berkomunikasi dengan kamu, tetapi di dalam dia melakukan sesuatu, dia selalu apa ya, nggak pernah lepas gairahnya memikirkan kamu. Jadi gairahnya muncul itu ya, lagi gede pasti kepikirannya kamu. Kalau misalkan mungkin dia punya pasangan gitu ya, dia ini sedang melakukan sesuatu itu dengan pasangannya, pasti kamu yang dibayangin ya. Iya, karena dia memang ada the devil, nggak bisa lupain kamu, karena ada something yang pernah terjadi sama kalian yang membuat dia nggak gampang banget buat tidak menghadirkan kamu dalam setiap hayalannya dia gitu ya. Apalagi kalau saat dia lagi tidur, oke? Saat dia sedang dalam keadaan sendiri, dia lagi letih, lagi capek, lagi banyak beban, lagi banyak penderitaan, dia selalu menghadirkan kamu di dalam situasi itu. Dan kamu menenangkan dia, dan kamu memberikan ketenangan, kedamaian, ngerasa kamu tuh ada, masih di dekat dengan dia. Kayaknya kalian berpisahnya baik-baik ya
Jadinya ini kartu kondisinya pun dia kayak ngerasa kamu tuh masih ada di sampingnya loh, ngelindungin dia. Dia ngerasanya kayak gitu, ya. Dan di sini ada the temperance. Artinya apa? Dia selalu berpikir tentang kamu hal-hal yang baik. Dia menganggap kamu adalah orang yang jauh dari hal-hal yang jelek. Tuh kan. Jadi kalian pernah berpisah, tapi ada yang tidak berkata-kata tapi memberikan kesan yang baik. Jadi kamu tuh nggak pernah membuat dia apa ya? Kalau punya salah, sekalipun kamu nggak salah, kamu selalu duluan minta maaf ya. Jadi kayaknya tuh dia selalu memikirkan hal-hal yang baik tentang kamu, selalu berpikir positif tentang kamu. Jadi kalau ada keraguan di dalam hati dia tentang kamu, dia selalu berpikir dalam dan ambil di jawaban paling dalam hatinya, bahwa kamu tidak seperti apa yang dia pikirkan, yang kotor-kotor dia ingat, kamu nggak kayak gitu. Ya, itu yang dia saat ini kondisinya, tidak berkomunikasi sama kamu, dan dia memikirkan kamu seperti itu, memandang kamu seperti itu ya. Kondisi dia memang sedang tidak oke ya teman-teman ya. Secara mungkin kamu melihat postingan dia lagi baik-baik aja, tapi kita lihat di kartunya hari ini, seseorang ini sedang capek, lelah ya. Batinnya itu banyak mengabaikan kamu. Jadi kamu tuh selalu datang dalam setiap dia sendiri, dalam lamunannya, setiap kali ingin istirahat atau tidur nggak bisa dia nyenyak, tidur nyenyak atau pules ya. Kamu selalu membayangi dia gitu. Jadi kondisi dia tuh lagi nggak baik-baik aja secara batin dan fisik ya. Kalau saat ini kamu sudah hari ini menemukan berita dari akun media sosialnya dia, dan dia tampak baik-baik saja, itu tidak ya. Aku bilang memang di sini di awal memang iya, tapi aku melihat kartu di sini ya. Dia kangen ya, dia kangen kamu di sini. Jadi nggak baik-baik aja, lemes badannya, nggak ada gairah, nggak punya ide gitu. Ada ingin menghubungi kamu, tapi ragu ya, takut kamu sudah tidak ingat dia lagi, takut kamu nanti nolak dia, takut kamu nanti berkata-kata yang dia tidak siap untuk menerima ucapan atau wejangan dari kamu. Karena the temperance ya, mungkin kamu orang yang di sini bukan orang sembarangan yang ecek-ecek, yang mudah disakiti, tapi kamu adalah orang yang pinter gitu ya, bisa apa ya, menolak atau mengajak bicara orang lawan bicara seperti dia ini ya. Kayak nggak enak gitu loh kalau ngobrol sama kamu tuh, takut dinasehatin gitu, terus dia nanti tersinggung. Dianya ngerasa khawatir kalau dia nanya sesuatu, mas, justru dia yang bakal dinasehatin, makanya dia nggak mau. Dia di sini bukannya nggak sayang sama kamu ya. Kalau aku lihat memang, nanti kita lihat di kartu keduanya ya perasaannya gimana. Ini kondisi dia saat ini, memang dia ragu mau komunikasi sama kamu gitu, dan dia juga nggak berpikir negatif ke kamu. Kondisi dia saat ini seperti itu, lagi mikirin kamu gitu. Dia butuh perhatian dari kamu. Dalam sikapnya yang tenang, tanpa ada terlihat yang negatif ya, tapi di ujung-ujungnya dia nunggu kamu, dia membutuhkan kamu, dia masih pingin kamu tetap bersama dengan dia. Bukan kata penarot, tapi ini benar-benar kartunya begitu. Kalau kamu teman-teman di sini ada yang bilang kenapa dia nggak mau menghubungi aku, nanti kita cek dulu ya. Kita lihat di sini perasaannya dia saat ini ke kamu. Tuh, kartu aku pun nggak ada yang mau jatuh kalau nggak dijatuh-jatuhin sendiri. Segitu lucu ya perasaannya dia saat ini sama kamu. Masih ada ingin tuh komunikasi ya. Wow. Oke.
Tadi yang kartu duluan apa? Nih ya. Perasaannya dia sama kamu. Ada Eight of Pentacles, teman-teman. Ada The Magician. Ada Knight of Swords. As Pentacle. The Judgment. Ada Knight of Cups. Satu lagi ada Two of Swords. Sepertinya seseorang ini sedang dalam keadaan kebingungan ya. Dia masih butuh kamu, perasaannya masih butuh kamu. Dalam sikap kondisinya yang tenang, mimik wajah yang tidak memperlihatkan kesedihan, ternyata di dalam perasaannya dia masih berusaha ingin mencari tahu tentang kamu melalui tangannya sendiri. Ya. Selalu mencari-cari tahu tentang kamu, mungkin dengan bantuan gaib. Dan dia tidak pernah satu hari pun tidak ngecek sedang apa dan bagaimana kamu. Perasaannya di sini masih kenceng banget sama kamu. Masih ada yang namanya hasrat itu ya. Tinggi sama kamu. Ada keinginan dalam kenyataannya ya. Dia ingin berkomunikasi atau bisa kamu ngeduluin dia untuk ngobrol gitu ya. Dia ngerasa kamu adalah takdirnya ya. Kenapa ya susah banget ngelupain kamu? Kenapa ya aku gak bisa banget aku jauh dari kamu? Seperti itu. Setiap kali aku melupakan kamu justru malah bertambah rasaku ingin tahu sedang apa kamu saat ini ya. Itu yang dia rasa. Perasaannya masih, dia pingin bilang gini, aku masih sayang sama kamu. Aku masih pingin hubungan kita ini berlanjut ya. Tetapinya ini halangannya terlalu besar. Ada Knight of Cups, ada halangan di depan, dia tidak bisa menyeberang, tapi dia masih ingin, dia menawarkan perasaannya, masih menginginkan dengan kamu, masih ingin ngejalin komunikasi dan hubungan lebih dekat dengan kamu, tetapi ada halangan ya. Dia tidak bisa maju. Kenapa? Makanya sampai hari ini kamu belum dapat mungkin notif dari dia ya, chat dari dia, atau dibuka blokirannya. Dia nggak mau. Nanti kecewa saat dia membuka komunikasi sama kamu. Dia kecewa karena kamu tidak bisa memutuskan pilihan. Ayo, kamu punya pasangan ya, kamu masih punya keluarga ya, kamu ngejalin hubungan dengan orang ini, dan orang ini sangat mencintai kamu ya. Sampai sakit loh dia mikirin ini, ngeblokir kamu sampai segitunya untuk mendapatkan ketenangan batin dia, dan dia merasa menang dengan memblokir kamu. Tetapi di dalam perasaannya dia masih dalam dan masih ingin kembali ke kamu. Tapi itu dia nggak mau pas dateng, pas kasih bukan kasih ya, tapi mendului komunikasi, kamu nggak bisa memutuskan, kamu nggak bisa memilih dia gitu loh. Itu dia udah tahu jawabannya. Jadi seperti itu kenapa dia nggak ngedulin komunikasi ya. Or dia yang sudah punya pasangan ya. Bagaimanakah nanti ke depannya ke dia ke kamu? Bagaimanakah nanti ke depannya dia ke kamu? Wow. Ya, Two of Cups ya, dia masih mencintai kamu. Ya kan? Mana mungkin dengan mudah ngelupain kamu. Kamu orang yang sangat baik yang selalu dia pikirin.
ada The Chariot juga. Kedepannya gimana? Kedepannya ya pelin-pelan, dia ini nggak bisa stay di kamu gitu. Kenapa? Ya aku bilang mungkin ada the devil di situ ya. Sifatnya dia yang pingin menang, pinginnya di nomor satu kan. Tetapi saat itu atau saat ke depan nanti, ini kan ke depannya ya, bagaimana ya, kamu nggak bisa memberikan hal itu. Nah, jadi dia nggak janji buat terus sama kamu. Nah, sekarang kita klarifikasi ya. Cakep-cakep ya kartunya ya. Dan semoga ini betul adanya, bahwa perasaan ini yang sedang dia alami sama kamu. Kedepannya nanti dia ke kamu, dia masih mengharapkan, perasaannya masih bisa kamu terima, bahkan kamu bisa ngejalin komunikasi lagi dan ada hubungan yang spesial lagi antara kamu dan dia. Dia nggak bisa ngelupain kamu gitu aja, dan dia tahu kamu juga masih sayang sama dia. Dia tahu ya, dalam batinnya kerasa, karena ada the temperance. Dia nggak pernah berpikir negatif tentang kamu, kan di situ komunikasi kamu masih baik sama dia sebelum ini terjadi. Ya, kamu adalah orang yang ngeklik ya. Apapun yang dia inginkan ada di kamu gitu loh. Kamu tuh segalanya buat dia. Two of Cups. Ya. Apa ya? Twin flame ya. Energi twin flame. Jadi mungkin di kisah masa lalu kamu pernah ketemu sama dia. Jadi saat ini tuh kayaknya belum selesai. Ya. Kayak ngerasainnya tuh apa ya? Dia tuh nyaman gitu sama kamu. Nggak bisa pergi gitu. Nyaman sekali ya rasanya sama kamu, makanya dia nggak pernah berpikir negatif tentang kamu gitu. Ada The Chariot ya, oke. Dia memang nggak terlalu fokus ke kamu karena dia juga orang yang sangat keras dan disiplin dalam bekerja gitu. Jadi kalau kamu lihat ke depannya gimana, ya ke depannya akan sama. Misalkan kalian nanti akan terhubung dan komunikasi lagi. Hubungan kamu sama dia masih baik dan saling mensupport. Ada perubahan dari situ ya, semakin intens mungkin bisa juga ya. Tapi memang di kartunya ada Two of Cups. Jadi nanti ke depannya kalian akan saling support, saling membantu dan saling bekerja sama. Ya, lebih merasakan apa yang dirasa, pokoknya lebih kenceng nanti ikatannya ya. Meskipun di sini entah apa yang terjadi nanti, tapi di sini ada The Chariot. Artinya apa? Karakter dia itu nggak bisa disuruh, nggak bisa dinasehatin, nggak bisa dikasih pesan kebaikan. Jadi kalau dia itu nanti akan sibuk banget, kamu terjalin lagi hubungan komunikasi sama dia, terus dia nanti tetap sibuk dengan kerjaannya dan pasti kamu dilupain. Bukan berarti gitu ya, setelah baikan dia akan nempel, lengket, bucin gitu ya, terus selalu ngirimin puisi-puisi atau chat-chat setiap satu hari 24 jam gak kelar-kelar, alay-alayan, ayang-ayangan gitu. Enggak, normal seperti apa yang kamu kenal. Dia orangnya yang ulet, kerja keras, nggak bisa diem, banyak ide, ya banyak keluyuran kesana kesini, caper sana sini, tapi hatinya buat kamu, ya perhatiannya buat kamu. Siapa sih yang pengen dia caperin? Ya bukan orang lain, tetapi dia pingin kamu mandang dia ke, oh dia pinter, oh dia begini. Jadi nanti kamu kalau ninggalin dia mikir-mikir gitu. Nyesel loh kamu ninggalin aku, kayak gitu dia rasanya. Padahal dia takut kehilangan kamu ya. Kedepannya nanti gimana? Ada Six of Cups. Dia tetap merasa butuh kamu ya. Kamu tuh lembut, hangat. Dia nyaman sama kamu. Overall di kartu ini dia bilang dia nyaman sama kamu. Meskipun gak ada komunikasi, dia gak pernah mikir negatif tentang kamu gitu. Komunikasi kamu
cukup bagus dan baik. Saat perpisahan pun kalau nggak bicara aneh-aneh, dia ini terkhusus ya teman-teman, kalau yang jauhan atau belum berpisah atau nggak komunikasi tapi hubungan sebelumnya ini komunikasinya bagus ya, ini yang terjadi. Beda kalau lagi marah-marah. Tapi kalau orangnya ini kayak Taurus gitu ya, mungkin dia mikir, atau Sagittarius mikir, ya mungkin kamu ngerasa butuh perhatian makanya kamu marah-marah seperti itu ke dia. Jadi dia berpikir positif aja ya, berpikir positif di sini, nggak jelekin kamu. Dan dia juga suka doain kamu. The Six of Cups artinya ke depan nanti dia tetap butuh kamu, support kamu, nasihat kamu. Meskipun dia itu di Chariot ya, nggak mau diem, nggak bisa diem, nggak bisa dengerin, tetapi dia akan nurut. Seketika dia butuh, pasti dia akan nurut dan kamu naklukin dia. Secara dari pembacaannya, dari kartu-kartu yang keluar itu udah membuktikan kamu bisa naklukin dia gitu. Kartunya bagus semua guys, lihat dong. Ada Ten of Cups, ya dia bahagia loh, bahagia ke depannya nanti dia bertambah bahagia. Dia bahagia dengan orang yang saat ini dekat dengan dia, dan dia juga bahagia dengan kamu. Kamu memberikan energi, gairah, semangat, kebahagiaan untuk hidupnya ke depan nanti ya. Kamu mempengaruhi bagaimana cara berpikir dia ke depan nanti. Kamu memberikan banyak hal-hal positif ke dia ke depan nanti. Ini makanya dia seneng. Ke depan nanti kan akan ada komunikasi lagi, dan kamu tuh kayak bukan ngemong ya, bukan sampai ke anak kecil, tapi memang sifat kamu tuh balance gitu. Sifat kamu tuh bisa bikin dia senyaman ini gitu. Jadi dia itu nggak bisa ngejahatin kamu gitu ya, nggak bisa dia. Dan dia juga nggak bisa menduakan kamu, meskipun saat ini ada seseorang yang dekat dengan dia ya. Kamu lihat di kartunya, mungkin dia sudah berkeluarga ya, tetapi dia dengan keluarganya harmonis, dengan kamu juga harmonis, karena pengaruh dari sikap kamu yang enak gitu loh, membuat dia itu bisa balance ke kamu dan balance ke dia ya. Queen of Wands, aduh, kamu nih orang yang bisa mengatur dia ke depan nanti. Dia takluk sama kamu ya. Dia nggak akan ngelirik orang lain, bahkan mungkin si pasangannya dia yang deket ini ya, pasangan yang udah, kan dia udah keluarga nih ya, kamu yang paling dia denger ya, karena di sini kamu paling banyak memberikan support secara batin dan materi gitu. Jiwanya kamu tuh menyatu dengan dia. Jadi kamu tuh paham apa yang menjadi kesulitan, kesusahan dia tuh paham. Dia nggak enggan lagi untuk meminta tolong sama kamu tuh, dia nggak apa gimana ya, nggak malu-malu lagi. Tapi hampir dia tidak akan meminta tolong sama kamu kembali nanti ya ke depan ini, enggak. Tetapi reaksinya adalah kamu itu udah nyatu perasaannya sama dia, emosinya, keharmonian hatimu udah menyatu gitu. Jadi kamu paham banget apa yang lagi dia alami, paham banget apa yang lagi dia sedang lakukan, dan dia sedang mengalami apa, kamu tahu. Nah di sana dia tuh ya akan percaya dan takluk ke depan nanti tuh. Dia dengerin, dia orangnya tuh gini loh teman-teman ya, kayak orang yang nggak ngerasa butuh kamu, sombong ya gitu, songong gitu, terus sok gitu, pokoknya kayak nggak butuh kamu, dia bisa segalanya sendiri, bisa melakukan apapun sendiri. Tapi enggak loh. Jadi pas kamu ngomong pelan atau lagi candan, kamu ngomong sesuatu tuh didengar sama dia, didengar, dan itu yang jadi pegangan dia. Nah, gitu. Dan di sini ada Knight of Wands ya. Dia akan bertambah menggairahkan. Jadi apa ya? Dia kan saking apa ya, udah bahagia lah nanti ke depan nanti kamu sama dia tuh, entah kamu menjalin hubungan cinta ataukah persahabatan ya. Tetapi di sini kamu sama dia itu kayak nggak lepas loh ya sampai tua gitu ya. Oke, asik sampai tua ya. Nih selalu
ada kerjasama gitu ya, selalu saling bertukar cerita yang hal yang bahagia, dan dia juga akan lebih perhatian meskipun dia sibuk bekerja, sibuk dengan ono ini kucrut gitu ya, ada banyak ide yang dia lakukan, tapi ternyata ide-ide itu datangnya juga dari kamu, dan dia di situ nggak akan yang namanya melukai kamu lagi ya. Dia sudah cukup, sudah banyak banget hal-hal yang terjadi di 4 tahun belakangan atau 2 tahun belakangan ini sama kamu, bagaimana ke depannya lagi. Nanti dia akan lebih perhatian, akan lebih rileks ngejalani hubungan dengan kamu. Entahkah ini ada hubungan kalian berdua akan menikah ya secara something, ataukah bisa jadi sahabatan aja, atau teman jiwa ya, teman jiwa. Jadi saat dia butuh sesuatu ya, secara batinnya ingin digairahkan, ingin dipuaskan, dia akan ya ngedatengin kamu gitu. Hanya kamulah orang yang bisa membuat dia apa ya, puas gitu loh, bahagia, senang. Dan kalau dia saat ini dalam keadaan tidak memiliki kecukupan ya, ke depan nanti ini kan udah bagus perjalanannya ya, dia akan memiliki satu, mungkin bisa usaha baru atau punya suatu kendaraan untuk usaha. Jadi ada peningkatan gitu ya. Hubungan ini tuh bukan hubungan yang apa ya, kayak rombengan gitu loh, ngerti kan ya, yang ngasal-ngasal gitu, enggak, didasari atas dasar apa entahlah, tapi aku lihat ada ikatan spiritual juga ya, ada Two of Cups, ada tentang jiwa masa lalu juga, ada the devil. Jadi ini tuh susah buat lepas dari kamu gitu ya. Dianya juga kayak apa ya, nggak nolak, misalkan kamu udah punya pasangan, dia udah punya pasangan, nggak nolak untuk melakukan hubungan ini ya, komunikasi secara baik gitu, nggak nolak untuk hal ini. Tapi kalau dia ini lajang ya, ini bagus banget sih gitu ya, nanti dari yang tidak punya apa-apa jadi punya apa-apa gitu ya, dari yang bener-bener nggak punya sesuatu yang dibanggain jadi punya. Jadi dia semakin caper itu ada hasilnya. Jadi bisa, orangnya kan seneng ya memposting diri gitu atau tulisan, jadi dia tambah bahagia, tambah banyak mengucapkan syukur dengan memamerkan hal tersebut gitu ya. Dan orang-orang tuh juga tidak menyepelekan dia karena kamu mengangkat sedikit image-nya dia ya, mungkin lebih daripada pemikirannya dia atau kamu ya. Dia justru terlihat lebih kayak, kalau orang yang cantik ya tambah cantik, tambah glowing. Kalau laki-laki ya wah tambah gagah gitu ya, padahal dia disupport batinnya oleh kamu gitu ya. Orang kalau udah bahagia batinnya guys, auranya tuh terpancar, Knight of Wands, terlihat wow gitu ya, dengan sikap angkuhnya orang tapi banyak yang naksir, tapi nggak mudah buat ditaklukin. Oh, kedepannya nanti ya, itu dengan jelas kalian tadi dengar. Ada zodiak Taurus, Capricorn, Libra, Sagittarius, Gemini, Virgo. Ada energi Virgo ya, keras banget nih Virgo. Scorpio, Capricorn, Aries, Scorpio lagi, ada Cancer, Libra, Cancer, Pisces ya. Lalu Gemini, Leo, dan ada Leo. Satu lagi Aquarius. Teman-teman semuanya, kita cek dari lintriknya ya. Kalian kedepannya gimana? Apakah bisa menikah gitu? Ataukah hanya sebatas support sebagai sahabat atau teman batin ya? Kita cek. Cekidot. Apa kalian akan menikah? Ayo, sebutin namanya di dalam hati dan bayangkan wajahnya. Yang mau baca bismillah yuk, boleh, monggo. Kedepannya nanti perasa hubungan kamu sama dia, apakah kamu dan dia akan menikah? Sekali lagi ya, aku kocok ya. Kalau hatiku bilang suruh sekali lagi, sekali lagi.
Dah. Oke guys, mari kita lihat apakah kamu dan dia akan menikah. Oh. Slow ya guys, ini channel aku, ini ruangan aku bebas ingin berakting seperti apapun. Aku nggak mau kalian boleh komplain, tapi aku nggak pernah akan dengerin komplainannya. Aku mau bebas berekspresi membacanya ya. Kalau kalian tidak suka, mohon maaf. Kali ini aja ya, tolong sukai. Yang udah unsubscribe, aku tahu nama-namanya. Halo, awas kamu ya. Oke, bagaimana nanti ke depannya kamu dan dia? Oh, teman-teman, inilah sebuah takdir kehidupan. Mau percaya atau tidak, ini urusan Anda ya. Saya membacakan. Hubungan kamu sama dia ini rumit ya, ruwet, banyak menjumpai kerumitan. Tapi perasaan dia sama kamu sungguh sangat serius. Dia mencintai kamu. Dia ingin menikahi kamu. Ingin datang dan menikahi kamu. Ini kan energi maskulin nih kalau cowok ya guys. Kalau cewek, kamu siap dinikahi oleh dia. Ya, ke depan nanti nih hubungan kamu memang rumit, tetapi balance gitu ya. Rumit dalam hal apa? Tidak bisa bersatu. Oh. Tetapi sampai berumur nanti kamu dan dia baik dalam hal komunikasi ya. Batinmu sama dia nggak bisa lepas, kenceng gitu ya, kenceng, saling support secara batin juga. Tuh, saling tolong menolong dan selalu bersama sampai nanti kamu tuh bersama. Hatinya meskipun di sini kamu dan dia tidak bisa bersatu, katanya ya cenah ya, kata semesta ini ya, tetapi kamu dan dia selalu terhubung. Kamu ke kanan, dia ke kiri, tapi kamu bisa jadi tengah-tengah. Suatu ketika jika diperlukan, dia membutuhkanmu, kamu juga selalu ready, ada di tempat yang kamu dan dia pernah berjumpa ya. Tuh, ini jangka panjang guys. Dia memang sayang banget sama kamu. Ih, bener-bener loh, aku hari ini merinding sih, beneran deh. Sayang banget tahu sama kamu. Ya Tuhan, ada yang kayak gini ya, maksudnya udah punya pasangan tapi perasaan itu kenceng banget gitu loh. Apa ya, kepingin banget ngejadiin kamu tuh pasangannya gitu ya teman-teman ya. Meskipun kata semesta nih, kamu ke depan dia ke belakang, tapi nanti ketemu tengah-tengah ya, gitu. Paham gak sih maksud aku? Jadi kondisinya kamu udah punya, dia udah punya, kamu punya anak, dia punya anak, tapi saat butuh ada. Ngerti? Ini mohon maaf ya teman-teman, ini menurut kartu loh ya. Kalau teman-teman ada yang protes, ini dosa. Halo, please ya, please. Ini aku lagi bacain kartu ya. Kamu kalau mau pidato jangan di sini, tolong. Atau mau ceramah, oke? Aku hari ini keras kepala emang. Karena apa? Karena aku banyak datangin orang-orang keras kepala. Makanya kamu mau tahu aku lebih parah daripada kalian ya. Aku lebih parah daripada kalian. Di sini hubunganmu sama dia nggak putus ya, terus lanjut. Akan ada keberuntungan, keberhasilan ya. Jadi kalian tuh ada satu momen kerjasama ya. Pokoknya ini yang nggak bisa lepas kamu sama dia, itu ada jalanan kerjasama gitu. Rezekinya sama-sama gitu loh. Dibawanya jadi kamu tuh bersatu tuh ada rezeki gitu. Jadi kamu tuh nggak bisa misah, kayak bisnis lah ya, punya pemasukan yang besar nanti di hubungan kamu nih ya. Meskipun nggak bener gitu, ini nggak bener kejadiannya, nggak bener situasinya, nggak bener gitu ini hubungan ini, tetapi di sini tuh semesta memberikan rezeki ya. Di sini rasa sayangnya dia tuh besar banget sama kamu, besar banget. Di sini was-was, gelisah, sayang jadi satu kalau kamu sampai nggak dia dapet.
Ini kalau di lintriknya edan ya, ketariknya gitu. Tapi kalau di kartu tarotnya dia nyaman, santai, biasa aja. Tapi di sini dia dengan kekuatannya dia memang biasa aja, tapi di dalam hati nurani dia ini dia nggak bisa lepas dari kamu, was-was gelisah. Ingat janjimu mana sama aku? Kenapa kamu mau ninggalin aku sih? Kenapa kamu kayak gitu? Kamu lupa kamu mau ngasih apa sama aku? Kamu lupa mau support aku terus sampai tua? Kamu kemana? Kenapa kamu harus nyerah gitu ya? Oke, ini urusannya panjang nih sampai nanti ya, hubungan ini. Meskipun di sini ada anak, ada keluarga, tapi hubungannya akan terus ke depannya. Kalian akan terus bersama. Swaho Astungkara Rahayu ya. Kalau ini jelek dalam hal butuh hanya gairah seksualnya aja, mungkin nanti ke depannya ini nggak akan seperti itu, karena ada kestabilan ya. Spiritual akan naik di sini. Ada sebuah apa ya, antara dunia dan alam alam gaib, ada keseimbangan gitu loh ya. Nanti ke depannya itu kalian bukan kerja sama atas dasar cinta, tetapi demi kedamaian hati kalian bersama. Jadi kamu nggak bisa, dia tuh nggak bisa jauh sama kamu atau berpisah sama kamu, nggak mau dia lepasin kamu karena dia cinta. Dan kamu juga sebenarnya pingin banget ngelepasin dia dan nggak mau sama dia, tapi nggak bisa gitu. Kamu kasihan sama dia gitu, kamu ngerasa kayak punya bisikan di dalam hati tuh, gimana ya, aduh mau lepasin kok kayak gini amat ya. Iya bener kan? Kamu pura-pura on off gitu karena ngerasa sibuk. Kamu kan sibuk karena punya baby gitu kan, dia juga punya anak gitu ya. Kamu bersyukur kamu diblok, dan juga dia syukur juga dia ngeblokir, tenang. Tetapi apa, akhirnya ya komunikasi lagi gitu, karena ada urusan duniawi yang hingga nanti akan terus terjadi, terjalin. Ini tidak menjorok ke seksual ya, tidak. Tapi lebih kepada saling kerjasama dan ada perasaan sayang ya. Intinya ada pernikahan batin kah? Ya bisa terjadi seperti itu, kayak cocok gitu ya. Mohon maaf loh ini para suhu-suhu semuanya ya, yang hari ini aku mengatakan di dalam video hari ini. Kalau kurang suka mohon maaf ya, tapi aku harus mengatakannya seperti itu. Bahwa aku sendiri ngerasain di sini akan ada jalinan yang sangat lama antara kamu dan dia. Dia udah takluk dan tekuk lutut sama kamu. Betul-betul itu yang terjadi. Tetapi jika kalau kamu merasa ini kurang bagus buat masa depan, gak ada salahnya kamu untuk cari, untuk pergi aja dari dia gitu ya, jaga jarak ya, daripada nantinya terjadi sesuatu yang kamu sendiri nggak pengen gitu. Misalkan dari pasangan kamu tahu atau pasangan dia tahu, akan jadi hancur. Tapi di sini aku lihat tidak ada yang namanya kecurigaan dari pasangan masing-masing, nggak ada, no gitu ya, aman karena terlindungi. Nggak tahu ya, karena ini energinya kayak ada leluhur juga yang kayak bersatu ya di sini gitu, kayak bukan manusia ya. Kok bisa ya, jelas-jelas terlindungi gitu kalian berdua. Ini hubungannya kekal loh, kekal abadi sampai tua, itu masih terus ada komunikasi gitu loh. Ada yang pantau kamu, teman jauh yang jahat. Nah, cuman ini kayaknya ya, hati-hati yang selalu memantau kalian gitu. Ini yang bisa menghancurkan kamu sama dia. Tapi aku pastikan 1000% kamu nggak akan terpengaruh sih ya. Dia juga udah nggak ngaruh, karena di sini kamu sama dia ada ikatan bisnis yang kuat, asik. Oh iya loh, cuan nih nggak kaleng-kaleng loh, kayak raya loh kalian berdua nih. Iya beneran, udah saling percaya soalnya ya. Masa lalu yang mengikutimu kemanapun kamu pergi ya kan. Twin flame berarti kamu sama dia ya, pandai bergaul. Kalian berdua itu sama-sama banyak teman, sama-sama banyak penggemar. Ada lagi nggak pesannya? Udah pokoknya enak deh, asik. Panjang umur Astungkara Rahayu ya, panjang umur. Tuh kan, dapat rezeki dadakan. Ya swaha lo ya, hidup bahagia. Nah, ini
Bottom of the decknya aja, hidup bahagia, tidak suka iri hati, dengki dan dendam. Loh, kamu balance loh secara duniawi, secara batin, ya spiritual. Kalian betul-betul diberikan anugerah oleh semesta dan leluhur untuk bersama. Keren banget ya. Oke, cukup sekian dari saya. Udah, jangan panjang-panjang teman-teman, mohon maaf loh, ini videonya hampir 40 menit. Terima kasih banyak loh ya teman-teman yang masih di sini sampai selesai. Aku bacain di sini ada inisial apa aja, silahkan teman-teman baca ya. Aku mengurutkan, nanti teman-teman sendiri yang lihat. Bisa disambung jadi nama atau inisial, nama kalian kata-kataan, atau nama sayang-sayangan, atau nama kamu sama dia waktu benci ngomongnya apa ya. Ini teman-teman semuanya, nggak ada yang nggak mungkin di dalam dunia ini. Meskipun orang-orang bilang ini hubungan yang nggak baik, banyak dosa, tetapi kalau ini dilindungi atau ada unsur sesuatu tuh something ya, kayak leluhur, ada kejadian masa lalu yang belum selesai, atau terikat sesuatu secara batin, ya ini terjadi teman-teman. Ini buktinya, pembacaannya resonate seperti ini kan. Soalnya dari pertama aku gelar aja kartunya, aku ngerasa kok happy gitu bacainnya ya, seneng gitu. Oke, aku juga kembalikan ke kamu, mau percaya apa nggak percaya, kamu yang merasakan, kamu yang ngejalani bagaimana kamu punya bisikan hati di dalam hubungan ini. Kamu ngerasa seperti apa, kamu yang tahu ya. Nah, ya kalau ini bukan takdirmu, dia tidak akan pernah melewati kamu. Tapi tetap ya, jaga diri, jangan lupa sama Tuhan, jangan lupa sama keluarga. Kalau memang sudah berkomitmen seperti ini, kalian fokus di bisnis aja ya, karena disitu akan meraup kekayaan ya, dan saling tolong menolong hingga anak cucu dan cicit nanti ya. Nanti kalian jadi leluhur, nanti bawahan kalian juga masih dilindungi ya, meninggal jadi leluhur, bawahanmu semua cici cucu cicit anak-anakmu ya, kamu lindungi. Dan begitulah ceritanya terus menerus ya, seperti yang kalian ketahui tentang sebuah sejarah abadi kita di Nusantara. Terima kasih banyak semuanya. Nggak masuk akal, tapi bukan halu, ini terjadi di dalam bacaanku. Jika teman-teman hari ini tidak percaya, tidak apa-apa ya, di skip aja atau fun reading aja kita ya, supaya kita ini hidupnya nggak gitu-gitu aja, berpikir negatifin orang, ngerjain orang dengan gaib, ngedatangin hantu. Aku nggak takut sama hantu ya. Kamu ngedatengin aku udah berapa kali ya, jangan jahat-jahatin orang kayak gitu ya, nggak bagus. Nanti kehidupanmu dan keturunanmu itu menyedihkan. Lebih baik kita bekerja sama, saling mendukung, mensupport. Kalau kamu mau buka channel sok ya, nanti undang aku, nanti aku akan datang ke channelmu. Jadi jangan mencoba-coba untuk menjatuhkan orang lain dengan caramu yang ya kamu tahu kan siapa aku. Dadah semuanya, bye bye.